Allah sudah mengaturnya dengan jelas bahwa hukum waris itu adalah ketetapan Allah. Betul? Pembagiannya pasti adil, walaupun belum tentu sama jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warisan seringkali dipandang sebagai berkat, simbol cinta kasih orang tua, atau hasil jerih payah generasi sebelumnya yang diturunkan untuk menjamin masa depan. Ia membawa harapan akan kemapanan dan kesinambungan untuk keluarga. Namun ternyata di balik aset yang ditinggalkan, warisan kerap kali menjadi pemicu konflik yang meretakkan hubungan paling erat sekalipun. Masalah timbul ketika tidak ada kejelasan tentang warisan atau adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan. Lebih jauh lagi, sifat tamak, kecemburuan antar saudara, dan campur tangan pihak luar seringkali mengubah ikatan darah menjadi pertikaian hukum. Ibu, warisan itu di antara harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah wafat untuk ahli keluarganya. Iya apa iya? Iya. Tidak sedikit kita menemukan banyak di antara keluarga bisa bertengkar gara-gara warisan. Ada tidak? Ada. Adik kakak jadi bermusuhan gara-gara warisan. Betul? Betul. Sesama saudara bisa jadi gak akur dan gak rukun gara-gara warisan. Padahal sebenarnya Allah sudah mengaturnya dengan jelas bahwa hukum waris itu adalah ketetapan Allah. Betul? Pembagiannya pasti adil, walaupun belum tentu sama jumlahnya. Karena adil bukan tentang sama. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan seharusnya dilakukan pembagian waris itu? Tentu ada prosesnya. Tentu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, setelah menunaikan biaya pemakaman jenazah. Setelah semuanya diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah melunasi hutang piutang almarhum. Yang ketiga, jika ada wasiat selain ahli waris, maka wajib ditunaikan terlebih dahulu. Maka mohon maaf, para anak, jangan sibuk langsung ngurus pembagian warisan. Padahal yang 3 tadi belum diselesaikan. Kira-kira ada gak yang begitu? Ada. Bahkan lucunya, orang tua belum wafat aja udah rame urusan warisan. Betul? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Mana orangnya di sini? Maka pembagian warisan harus dilihat dengan kacamata kelapangan. Pembagian warisan harus dilihat dengan keikhlasan. Anak laki-laki memang jatahnya mendapatkan lebih daripada anak perempuan. Kemudian kita merasa berarti Allah tidak adil. Tidak seperti itu. Kenapa anak laki-laki misalnya diberikan lebih daripada anak perempuan? Karena anak laki-laki nanti punya tanggung jawab untuk mengurusi dirinya. Dan kalaupun dia menikah, dia bertanggung jawab mengurusi keluarganya. Kalau begitu, adil tidak? Maka apa yang Allah atur, apa yang Allah tetapkan, tidak akan mungkin ada kesalahan. Yang pasti ada salahnya hanya pandangan manusia, betul? Yang pasti ada salahnya pasti karena sedikitnya ilmu yang kita paham. Maka hari ini kita belajar tentang warisan. Hari ini kita belajar warisan yang bisa mendatangkan kelembutan dan kebahagiaan, bukan warisan
yang mendatangkan pertikaian dan permusuhan. Insya Allah. Dan insya Allah kalau sesuai dengan aturan, Ya. itu tidak akan ada pertikaian sebetulnya Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjelaskan mengenai warisan. Ya memang pembahasan tentang warisan ini agak jelimet juga ya pemirsa di rumah ya. Makanya kita perlu tahu aturan mengenai hukum waris di setiap lapisan masyarakat, khususnya di dalam Islam itu sendiri. Agar kedepannya kita bisa memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris bisa diminimalisir. Kemarin ada teman saya curhat, dia kesel banget sama kakaknya. Itu warisannya tanah sertifikat digadein katanya. Sakit hati saya katanya gitu ya. Nah ini karena nggak tahu hukumnya. Dan tema kita kali ini adalah warisan mengundang perpecahan. Selamat datang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di acara Penyejuk Hati. Nya Sejuk di Hati. Langsung aja deh kalau gitu kita dengerin curhat-curhatan dulu nih ya dari ibu-ibu yang ada di studio. Siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Siapa dulu ya? Silakan. Sini dulu sebelah kanan dulu deh ya. Silakan ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nina Isnawati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jasinga Bogor. Curhat dong Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, saya punya teman, sohib besti. Besti. Kenapa kata Beliau bestinya itu tuh? keluarga besar dari 5 bersaudara. Iya. Dari yang pertama itu kakaknya, orang yang paling punya di antara yang 5 itu ya. Dia tuh membiayai adik-adiknya, terus membiayai ibunya karena ibu bapaknya udah nggak bisa kerja ya. Dengan seiring waktu ibu bapaknya meninggal. Terus warisan itu dijual, rumah yang ditempatin sama kakaknya yang pertama yang ngebiayain itu. Oh. Secara diam-diam Pak Ustadz, dia tidak bilang ke adik-adiknya, bahkan nggak ngasih tahu, nggak ngasih. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Secara menyingkapinya. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah dari bestinya Ibu Nina ini nih ya. Kakaknya yang langsung kayak nguasain. Mungkin karena dia ngerasa dia udah biayain semua gitu ya. Nah gimana tuh Ustadz? Bisa nggak tuh dikalkulasikan seperti itu Ustadz? Asad mungkin ya bisa menjelaskan. Bismillah. Ibu, Iya. puasa hari ini? Ini kerudungnya kembang apa itu? Kembang desa? Kembang-kembang cinta katanya. Masya Allah. Ya Allah. Baik, Iya. memang Allah sudah menjelaskan ya. Kita tidak boleh berlaku zolim kepada siapapun ya. Dan tadi kita sudah belajar bahwa hukum waris adalah hukum yang telah Allah tetapkan. Dan sudah ada suratnya, turun langsung, hitungannya sangat jelas, sangat lengkap. Kalau tadi berarti ketika bestinya itu ya, punya saudara, berapa saudaranya? 5 bersaudara, orang tua sudah meninggal. Oke. Dan gak ada wasiat juga ya? Dan nggak ada wasiat ya. Oh, nah. Ibu dibagi nggak sama ininya bestinya kan? Kan besti. Iya besti. Jangan-jangan Cuma kan teman sekarang dibagi Ustaz. dibagi. Dibagi. Oh. Nah, pada prinsipnya. Oh bagi cerita doang bagi cerita. katanya. Karena namanya Masya besti, Allah. bagi cerita, Baik. curhat. Pada prinsipnya ketika seseorang meninggal, pasangannya sudah tidak ada tadi berarti ya, maka anak-anaknya lah yang menjadi asobah. Apa itu asobah? Sisa utama yang didapatkan dari warisan. Maka warisan pertamanya itu harus kepada anaknya. Gitu. Nah tinggal sekarang 5 orangnya ini
apa? Laki-laki kah? Perempuan semua? semua, Pak. Perempuan semua. Ya. Baik, berarti mereka harusnya bagi rata itu, dapat 2/3 dari sisanya. Dia yang ngebiayain yang kakaknya. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau ternyata ada hak yang tidak ditunaikan? Berarti kan ini kakak pertama ngejual, kemudian adik-adik tidak tahu, yang penting ya udah nanti saya yang biayain. Tetap di dalam Islam itu tidak dibolehkan karena sudah ada aturannya. Misalkan punya uangnya berapa, sisanya 1 miliar, ya dibagi. Semuanya dapat 2/3, dibagi 5 orang itu. Urusan nanti setelah dibagi, mereka mau ngasih, itu bebas. Tapi kita tidak boleh memakan hak orang lain secara batil.